مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم من الخلق ما لمن أجود به سواك عند حلول الحادث الآمين يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم ولن يضيق رسول الله يا ركبي إذا الكريم تجلى باسم منتجب يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا صلاتك نظيم ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالذهب يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منقلب يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بعونك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بالصلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اصلح بثم التابعين فهم أهل التقى والنقاء والحلم والكرم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إني أسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة
المقربين اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى شأن نالب أطال الله عمره في خير لطف وعافية حبيبنا العلامة حبيب زين بن إبراهيم السمير رضي الله عنه ونفعنا ببركاته وعلمه آمين. بكتاب المنهج السبيل الأنفال بما يتعلق بكلام الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه إلى أن قال وقال رضي الله تعالى عنه خير الدنيا والآخرة 5 خصال. Kata Imam Syafi'i, kebaikan di dunia ini juga kebawa di akhirat. Ada 5 perkara baik di dunia dan juga baik di akhiratnya nanti. Ganjarannya tentunya di akhirat. Yang pertama ghinan nafs. Yang pertama ghinan nafs, kaya diri atau punya harga diri. Nggak mau minta-minta, nggak mau ngeluh, nggak mau ngadu. Ngadunya mintanya sama Allah Subhanahu. Ya, ini orang begini, kuat nih orangnya. Ya, nah. Dan Anda perlu tahu bahwa orang kaya itu bukan karena kaya banyak hartanya, banyak kubur, banyak duit, banyak rumahnya dan sebagainya. Ya, Nabi mengatakan laisal ghina min kathratil 'arab, innamal ghina ghinan nafs. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah kaya itu karena banyak harta bendanya, bukan. Yang sebetul-betulnya kaya itu adalah orang yang kaya dirinya. Ya, diri itu. Kaya diri seperti itu, nggak mau ngadu, nggak mau minta sama orang, ya, nggak mau ngeluh. Padahal dia nggak punya. Banyak tuh orang aziz begitu. Mereka nggak minta, padahal dia susah. Ya, nah itu hebat di dunia wal akhirah karena dia kayanya dengan Allah. Yang kedua, wakaful adza, tidak ganggu orang. Kaful adza, jauhkan diri gangguan. Gangguan apa saja? Gangguan kepada tetangga, gangguan kepada alim, gangguan kepada anak, kepada mertua, pada masyarakat, apalagi kepada agama. Nggak ganggu hidupnya. Ya, dia dengan dirinya dan dengan keluarganya, dengan keadaan dirinya, nggak pernah ngotak-ngotik orang atau ikut campur urusan orang, nggak pernah. Orang selamat dari iniannya dia, dari gangguannya dia. Ini orang hebat yang orang begini, ya, kaful adza. Ya. Di dalam tidak mengganggu ini, ya. Orang tidak terganggu oleh kita. Ada datang hadis dari Rasulullah SAW. Qala iyyakum wal julusa bituruqat. Fa in abaitum illa al majalis fa'tu tariqa haqqah. Ya. Apa itu hak? Ya, kata Nabi, hati-hati kamu duduk-duduk di jalan umum. Sekarang banyak nggak orang yang duduk-duduk di jalan umum? Apalagi di gang-gang kecil. Di jalan tuh, hati-hati. Nggak boleh. Kalau kita nggak perlu, jangan. Ya. Sebab begini, kalau di kampung kita kenal orang enak liwat. Coba kalau ganggu orang lain. Ya. Itu kalau laki-laki, nggak enak juga kan? Kalau duduk kanan, kiri, jalan sempit, enak nggak? Nggak enak. Masa kita harus begini terus, sampai bongkok sudah jalanannya. Ya kan? Minta maaf. Padahal yang minta maaf nih, yang mesti minta maaf yang duduk di jalan. Itu yang benar. Ya, yang mesti minta maaf yang duduk di jalan, bukan yang lewat. Sebab dia ganggu. Nabi udah mengingatkan nih sama orang Islam. Iya, aku mau dulu alat turukan. Oh itu kan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Fa'in abaitum illal majalis, kalau memang kamu nggak bisa, sulit, rumahnya kecil, nggak ada jalan lain, memang harus di jalan nih ngobrolnya atau apanya, karena sesuatu keperluan itu kalau perlu. Faktor tariqah haqqah, gak kasih jalan itu haknya.
Berarti jalan punya hak, bukan orang aja. Jalan punya hak. Lihat di sulam Allah, atur, ya, diatur. Nah, apa saudara? Haknya jalan itu? Dia nggak ngomong. Yang pertama, kaful adza. Menjauhkan daripada ganggu, menjauhkan dari gangguan. Ya, jauhkan dari gangguan. Biasanya kan orang kalau duduk di jalan, dia jadi juri yang lewat. Apalagi anak-anak muda duduk di jalan, ya. Nah, yang jelas saya ini, yang bilang, hari ini jangan lewat. Waduh, main gitar, aneh, wah, rame-rame semua. Jelas saja, nggak kabur ada. Maksudnya diam. Lihat ada yang membahayakan di jalan, masalah kulit pisang, kayak paku, kayak ini ambil. Kabur ada. Itu kabur ada. Apalagi hadirin, sekarang banyak orang yang anti baja. Ya, ibu-ibu kadang-kadang kalau bawa anak, dia di pinggir, anak di tengah jalan. Mana nggak mau? Anti baja tuh, ya kan? Oh, pikirannya kemana? Mestinya kan dia yang di tengah, anaknya yang di pinggir. Ini enggak, anaknya yang dulu ini. Sering anak ingetin begitu. Kadang-kadang yang senang, kadang-kadang yang jemberut kalau dikasih tahu. Ya, kita kasih tahu tuh itu kabur ada juga, karena berbahaya buat kita. Ya, yang membahayakan ada baku di tengah jalan. Karena kalau kena mobil bisa mental sama orang. Biar itu hak jalan dulu. Ya, kita melaksanakan sunnah kalau begitu. Bahkan kalau membahayakan orang bisa jadi wajib untuk kita. Ya. Yang kedua, orang bersalah. Kalau kita memang harus tetap di jalan, tuh tadi kaful adza. Yang kedua, orang bersalah. Ya, membalas salah. Ada yang salah, kita balas salahnya. Ya, jangan diam aja. Ya, harus tuh. Kemudian wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ada amar ma'ruf dan nahi munkar. Misalnya lagi di jalan, kejadian ada dua pemuda ini mau berantem. Pisahin. Dua kampung mau berantem, walaupun bukan kampung ente, pisahin. Jangan dikomporin biar jadi berantem. Sebab suruh amar ma'ruf nahi munkar. Itu amar ma'ruf. Jadi orang yang diam di jalan ini, duduk di jalan, dia punya kewajiban tadi. Satu lagi yang lupa tuh, ya. Satu, menjawab salam, kemudian menjauhkan dari gangguan, amar ma'ruf dan nahi munkar. Satu lagi Allah nasib tanah. Ya, ada satu lagi, 4. Ya. Apa? Waddul basar. Wa na'am, waddul basar. Nutup mata. Ya. Harus menjaga pandangan. Orang kalau mau di jalan kan banyak yang lewat. Ya. Harus jaga. Ada perempuan lewat nunduk. Ya, apalagi yang kelihatan auratnya kita nunduk, bukan kebetulan wah, jalan. Tapi satu 4 tuh haknya dalam jalan. Ya. Kaful adza, wa ghaddul basar, raddus salam. Ya, kemudian adalah al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Tuh orang-orang yang kalau terpaksa dia di jalan. Yang bagus gimana? Jangan di jalan. Di bed aja masuk ke dalam. Ya. Itu bagian terpaksa. Kalau kita cari tempat yang kira-kira enggak ganggu orang. Dan kita itu bakal berasa ini ajaran Rasulullah SAW. Tidak ada yang salah. Betul pasti. Kalau kita di tempat orang lain kita berasa tuh nggak enaknya kalau kita jalan di banyak orang di tengah jalan. Ente misalnya dengan keluarga, nggak enak. Dengan anak perempuan kita, nggak enak. Atau itu anak perempuan sendiri yang lewat, sih ada. Ya, Nabi dari jauh-jauh hari 1400 tahun udah ngasih tahu. Kalau diamalkan enak kan, masya Allah. Ya, tenang orang semuanya. Ya. Baik. Gala wakaful adza. Jangan fafil akhirat tuh. Wa kasbul halal. Cari rezeki yang wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, Allah jadikan di bumi segala macam. Makan yang halal, yang bagus. Ya, sebab yang halal juga ada yang enggak bagus, jadi makan main deh. Jangan ngikutin jalan setan. Setan enggak pakai halal haram.
Mabok jadi, haram jadi, riba jadi, semua jadi. Itu kita ikutin syaitan. Walau tetapi khutuwat syaitan, jangan ikutin itu syaitan. Innallaha aduwwun bil musuh nanti di dunia wal akhirat. Apalagi buat kerugian kita di akhirat, di dunia musuh kita. Ya. Jangan Mbak, jangan semua maunya ambil cari rezeki, jangan. Yang halal juga, yang haram aja taat, apalagi yang halal. La ilaha illallah. Kalau ente cari benar, dapat. Ya. Aduh, kalau ente lihat ulama-ulama sufi yang dulu, bagaimana dia menjauhkan dirinya dari barang apa? Dari barang yang haram, kita jauh benar ketinggalan. Ya. Sekarang kita lihat aja di jalan, pasti ada tempat riba. Coba aja lihat. Pasar Minggu, ada nggak jalan tempat riba? Ada. Yang apa tuh? Gade, bank, ini segala macam. Ya kan? Ya, riba semua. Apa kita harus makan? Jangan. Yang kita nggak tahu udah banyak ini masuk. Yang kita nggak tahu udah banyak masuk. Makanya sekarang banyak bala. Kita banyak apa? Banyak dosa. Bala nggak turun kecuali karena kita banyak dosa juga. Ya. Nabi bersabda tolakul halal wajibun ala kulli muslim. Ya. Mencari yang halal wajib kepada orang yang muslim. Talabul halal fardhatun ba'dal fardhah. Kewajiban di atas kewajiban tuh mencari yang halal. Karena pengaruhnya banyak sekali kepada kita, kepada diri kita, ibadah kita. Banyak sekali pengaruhnya. Ya, banyak. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan. Sehingga Nabi mengatakan kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka bagiannya. Itu lebih utama buat neraka. Kita bertobat kepada Allah SWT ya. Pasti orang ada kekurangan. Kita bertobat kepada Allah SWT dan berusaha untuk mendapatkan barang-barang yang halal ya. Di hadis tadi li antaj al fika turaban khairun laka min antaj ala fika min antaj fika ta'aman haram ya. Nabi bersabda, apabila lebih baik ente taruh di mulut ente tanah ketimbang ente taruh di mulut ente barang makanan yang haram. Nabi ngomong. Makanya sebagian Sufyan Ats-Tsauri atau siapa, sebagian ulama sufi, dia lari jalan makan betul dia makan lumpur sampai mukanya tuh kayak model lumpur warna kulit. Bisa lumpur. Ada yang makan daun pohonan. Kenapa? Karena ingin barang yang halal. Panas banget. Saking takutnya kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah selalu memberi taufik bagi kita. Bukan nggak ada, kalau ada yang kita cari, ya. Yang kita cari, yang kita nggak tahu, kita nggak bicara yang kita tidak tahu, yang di depan kita yang ditahuan. Ya, jangan ditabrak terus. Ya. Nah, kemudian saudara, wakasbul halal tadi ya, suruh kita lihat yang apalagi yang akan baik di dunia dan di akhirat, walibasut taqwa, ya, libasut taqwa. Kita harus memakai pakaian taqwa. Loh, apakah taqwa itu hanya di pakaian? Tidak. Taqwa bukan di pakaian, itu bisa saja pakaiannya bagus kayak orang benar, tapi ala kuliah paling tidak kita fatasyabahu, aina tasyabahu bil kirami falah. Ya, kita ngikutin orang-orang yang baik, pakai baju begini. Ya. Ada faedahnya enggak nih pakai baju gini? Ada faedahnya. Kalau ente pakai gamis begini, maaf, alafu, ente kebelet kencing. Kira-kira kencing nggak di jalan berdiri sambil pakai gamis? Nggak. Kenapa? Malu sama baju. Malu. Ada faedahnya nih baju nih. Pakai kopi yang begini, kopi putih, kain, nggak sembarangan. Nggak mungkin ente pakai kain ini ada perempuan di sini. Neng, mana neng ini? Nggak mungkin. Walaupun mungkin hatinya mau, kenapa? Tak malu sama pakaian. Yang batu pakaian. Tapi bukan itu benar pakaian taqwa itu. Pakaian taqwa ada di hati. Ya, siapa yang bilang taqwa di hati? Nabi yang ngomong at-taqwa hauna, at-taqwa hauna. Ya, kelihatan orang tidak kelihatan orangnya itu. Yang benar yang dia cari, yang benar yang dia pakai. Jadi harus dimanapun kita berada kita pakai taqwa. Artinya semua kita pakai hitungan. Nah, ini benar nggak nih?
seragam ini. Enggak benar, jangan. Nah, ini salah nih, jangan. Ya, masuk ke rumah orang. Di rumah orang itu masalah, ya, perempuan semua. Ente aja Nabi, orang lain, jangan masuk dulu. Orang suaminya belum datang. Ibarat ente belum datang, jangan masuk dulu, tungguin sampai dia datang baru kita masuk. Itu jadi aman fitnah. Ini berarti dia pakai baju dakwah. Baju dakwah. Ya, belanja. Dia belanja nih, kembalian lebih. Kembalian lebih kan yang tahu ente. Nggak mungkin orang yang dagang ngembaliin lebih, ada nggak? Misalnya ente beli, misalnya kembali 50, dikembaliin 75, ada yang begitu? Nggak ada. Kembalian 75, nggak tahu kan orangnya? Jangan, saya ada. Jangan, faedah, saya istri faedah jalan. Enggak, kalau yang di bagian takwa enggak. Lebih dua lebih, balik, lebih. Ada punya apa? Ada punya kembalian lebih. Dapat ganjaran jujur, dapat ganjaran nyenengin hati dia. Ya Allah, mungkin dia faedahnya nggak ada segitu. Ya, ini pakai takwa. Ya. Dia aja yang nggak benar sama perempuan, cantik, cakep, bisa segala macem, duit, mobil ada semua. Ayo ikut sama saya. Nggak mau. Karena ini akhafullah rabbal alamin. Pakaian apa dipakai? Pakaian takwa. Ya, baik. Kemudian wasiqa billahi ta'ala ala kulli hal. Kita betul-betul percaya kuat segala sesuatu wabil khairi wabil khair syarr, yakni betul-betul kita pegang ya. Segala yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala udah sigoh, percaya kita. Dalam sulit tetap megang Allah, dalam susah, dalam senang tetap kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi biasakan yang sulit, yang jelek jangan disebabkan kepada Allah, disebabkan kepada diri kita. Ya, kullun muyassarun lima khuliqa. Dari atur sama Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah kan beri akal sama kita. Allah kan beri akal kepada kita. Enggak semuanya. Udah begini, ini takdir nggak bisa dong. Ya, nggak bisa kayak Jabariyah atau kamu Mu'tazilah. Yang satu bilang punya kekuatan, yang lain bilang oh kita udah ini semua Allah yang atur. Jadi kita nggak ada. Lah, Allah buat apa Allah jadikan mata? Buat apa Allah jadikan kuping? Buat apa Allah jadikan hati? Buat apa Allah jadikan mata? Untuk kita mikir, dikasih sebagian, sedikit ikhtiar. Ujungnya tetap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ada ikhtiar, ya. Sikap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Ya, tapi tetap kita berikhtiar. Sakit yang menyembuhkan Allah. Yang memberi sakit Allah kan? Gitu. Walaupun begitu, ente berobat, nggak apa-apa. Tinggi itu derajatnya orang yang berobat. Kenapa? Dia punya dua masalah, dua kelebihan dia. Dia tetap istighfar kepada Allah. Ya Rabb, saya berobat ini, saya tahu bukan obat yang menyembuhkan saya. Allah lah yang menyebut saya. Kan dapat dua dia. Dapat ikhtiar, dapat juga istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ada orang-orang yang kuat hebat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala ya bisa aja, tapi tidak semua orang bisa begitu. Ya, nggak semua orang bisa begitu. Ya. Nah, baik. Jadi kita ada tiga. Itulah 5 hal tadi diturunkan oleh Imam Syafi'i. Kaya diri, jauhkan dari gangguan, mengganggu orang, ya, menghindarkan gangguan apa saja terhadap orang lain. Cari rezeki yang halal, pakai pakaian takwa dan berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa qala radhiyallahu ta'ala anhu li Rabi' bin Sulaiman, ya Rabi', la tatakallam fi ma la ya'nik. Rabi', engkau jangan ngomong sesuatu yang bukan urusan ente. Kurang lebih gitu. Jangan suka ngomong yang bukan urusan ente. Jangan. Bahaya. Sekarang banyak nih orang yang ngomong bukan urusannya, kelebihan. Nabi juga sudah melarang gitu kan. Nah, da'ma yaribuka ila ma la yaribu. Atau da'ma yuribu ila ma la yuribu. Jauhin sesuatu yang kita kira bakal jadi ruwet buat ente kepada sesuatu yang nggak jadi ruwet. Ente bukan ahli politik, jangan ngomong politik. Anda bukan ahli dagang, jangan ngomong dagang. Anda bukan ustaz, jangan fatwa. Jangan. Semua dengan keahlian masing-masing. Ini
pembagian keahlian ini rahmat dari Allah buat kita. Pembagian keahlian ini rahmat dari Allah. Kalau semuanya guru, muridnya mana? Nah, ini guru, ini murid, ini tukang bangunan, ini tukang semen, ini tukang ini tukang copet. Ya alhamdulillah, jangan harap berarti. Ya, nah, itu keahlian semua itu rahmat Allah. Mendingan kita berada di lingkungan kita aja, yang aja bisa, yang bagus buat ini. Kan artinya jangan ngomong. Sebab nanti kalau ngomong salah, nggak bisa diambil lagi tuh omongan. Beliau mengatakan, fa'innaka idza takallamta bil kalimah malakatka walam tamlikuha, karena engkau kalau ngomong satu kalimat ente dicekik sama itu kalimat, dikuasai itu kalimat, ente jangan menguasai dia. Kalau udah keluar itu kalimat salah, halas bertanggung jawab. Nggak bisa kita kuasai. Di Isra Mi'raj kangen Nabi Muhammad SAW, ya. Dan ada tuh ceritanya. Kata ala Juhur Shagir, Nabi diperlihatkan satu lubang kecil, kharaja minhu saw, keluar sapi dari lubang tuh. Keluar sapi, terus itu sapi pengen masuk lagi, baca al-saw yurid an yarji ila makan dia keluar. Allah istabi. Lubang kecil, keluar sapi, mau masuk lagi ke lubang kecil, bisa nggak? Nggak bisa. Tanya, dan mana ada Jibril? Ini apa nih? Contoh apa nih Jibril? Gal hada, gal, ya. Ini artinya, iya pokok saya jadi kalau ingin Sunda, ya. Nah, ini kata Malaikat Jibril, satu daripada umatmu ya takallam bil kalimah azimah, tsumma yandam. Fala yastati an yarda. Dia ngomong satu kalimat besar, mungkin jelek, mungkin menyusahkan, mungkin membahayakan, akhirnya dia nyesal. Bisa ditarik lagi nggak tuh kalimat? Nggak bisa. Udah. Kayak itu. Sapi keluar dari tempat kecil, mau masuk lagi, nggak bisa. Contohnya begitu. Itu dalam Isra Mi'raj ada tuh hadisnya. Ya. Jadi jangan ngomong kalau bukan fakta, jangan ngomong. Makanya sekarang banyak rawahu apa? Rawahu katanya. Oh ini begini. Kenapa? Katanya. Rawahu katanya. Banyak tuh rawahu katanya banyak. Ya jangan rawahu katanya, karena ini nggak paham. Rawahu di dalam teman hadis sahih tawan. Oh ini dari kitab Bukhari tawan. Oh ini dari kitab Muslim tawan. Tapi kalau katanya kan banyak sekarang yang baru kata. Katanya begini, kalau orang begini katanya berjangan. Ikut campur dalam satu hal bahaya, susah. Jangan, hati-hati. Kita kan kalam zahab, fasukut. Kita kan kalam fiddah, fasukut zahab. Kalau itu omongan itu perak, ngomong perak, diam emas. Ngomong perak, diam emas. Berarti orang diam selamatnya. Fasukut selamat. Man somata najah kata Nabi. Siapa yang diam dari sesuatu hal yang nggak ada perlunya, ya jangan diam di dalam yang benar, jangan. Ini diam di dalam sesuatu hal yang nggak ada perlunya, selamat ya, selamat ya. Kalau sembarangan ngomong bahaya. Betapa banyak orang yang karena omongannya dapat kena. Apalagi zaman sekarang nih, yang dicari-cari supaya salah omongan, ya. Hati-hati saudara-saudara, jangan sembarangan ya. Sebut selama insyaallah. Baik, Nabi bersabda dalam hadisnya yang lain, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia ngomong baik atau diam. Itu pelajaran dari Rasulullah SAW. Jadi hadirin, kesimpulannya jangan kita ngomong sembarangan, ngomong yang bukan urusan kita, ngomong yang kita nggak ngerti, nanti sulit. Dan kalau omongan ini pasti kena, saya udah pernah ngomong kan, li antarnya insanan bisahmin ahwanu min antarnya bilisanek, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Engkau lempar orang dengan panah, dengan senjata, dengan ini lebih mudah, lebih ringan ketimbang ditembak dengan omongan. Kalau omongan tak pernah salah, ngomong langsung kena hatinya. Kalau nembak mungkin nanti meleset, mungkin karena bisa diobati. Tapi kalau omongan sudah orang sakit hati, kasujajatu kasruhala baru seperti kaca, kalau pecah nggak bisa lagi, sudah biar ditambah atau nggak bisa.
kelihatan. Ya, ya, jangan. Ya. Takallam wasaddid mastata'ta fa inna kalamaka hayyun was-sukutu jamadu fa in lam takun fa in lam takallam wasaddid mastata'ta fa innama kalamuka hayyun was-sukutu jamadu fa in lam tajid. Seandainya kamu tidak dapatkan omongan yang baik, diam kamu itu benar. Fasukutu ka anis sadadu. Fa in lam tajid qawlan sadidan taquluhu fasumtuka min ghairi sadadu. Takallam wasaddid mastata'ta. Takallam, ngomong, usahakan benar ngomong ente. Karena ente punya omongan hidup. Apa hidup? Berpengaruh, ada bekasnya. Baik, jelek. Tembok jelek itu langsung kepada ente ataupun kepada orang lain. Kalau tidak dapat omongan yang baik untuk Anda ucapkan, diam Anda dari yang baik. Diam Anda dari yang baik. Misalnya, ini merah. Ini nggak ngomong, lebih baik ketimbang ini ngomong, ini merah. Dalam pusat begitu. Ya. Jadi tidak ngomong baik itu baik. Sebetulnya, kalau nggak dapatkan omongan yang baik. Tapi dalam sebagian hal kita nggak boleh diam. Ya, ada orang yang menghina Al-Quran, ada orang yang menghina agama, ada orang yang menginjak-injak Al-Quran. Ya kita nggak boleh diam, mesti ngomong, bicara. Ya, bicara. Kalau yang berurusan dengan agama, berurusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat di depan kita, sanggup, jangan diam, ngomong. Didengar atau tidak dengar, bukan urusan dia, bukan urusan Anda. Yang penting kita sudah laksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Nah, wa qala radhiyallahu ta'ala anhu la yakmulur rijal fi dunya illa bi arba'. Enggak sempurna nih seorang laki-laki kecuali dengan 4 nih. Jadi kalau ada orang laki-laki, seorang laki-laki harus punya 4 nih. Apa saudara yang 4? Qala ad-diyana. Saudara agama. Harus punya agama, kelihatan sholat, kelihatan puasa, kelihatan akhlak yang baik, ngomongnya bagus, enggak lihat kelihatan maksiat oleh orang-orang, ya, itu ada dia, ada agama, pegang agama. Kalau mau sempurna kita pegang agama, kalau nggak pegang agama nggak sempurna, nggak dapat penghormatan dia dari orang kalau tidak pegang agama, ya. Kemudian wal amanah. Ada amanat, jujur, nggak hianat. Kalau ada hianat, nggak dihargai orang, nggak diajak kerja sama orang, nggak diajak bergaul oleh orang. Kenapa takut sama Anda? Hianat. Dari 9 peluru buat pengkhianat, 1 peluru untuk musuh, 9 peluru buat pengkhianat. Kalau nggak kata Jenderal Sudirman tuh, 1 peluru buat musuh, pengkhianat 9, bahaya tuh pengkhianat. Ya, ini zaman sekarang zaman begitu kan? Ya, zaman khianat sekarang. Yang khianat dibilang amanat, yang amanat dibilang khianat. Ada hadisnya tuh. Ya, hadis Rasulullah SAW. Mana ya? Saya alan nasi sanawatun khadda'atun yusaddaqu fi al-kadhib wa yukazzabu fi as-sadiq. Yu'tamanu fi al-kha'in wa yukhawwanu fi al-amin. Wa yantiqu fi arwa'i billah. Kila umur bayi ya Allah, ar-rajul tafsir fi amril amma. Bakal datang kepada kamu satu saat, satu zaman yang bingung kita. yakni sangat busuk, sangat menipu. Ya, manusia-manusia di situ sangat menipu. Yang benar, yang amanat, yang shadiq dibilang bohong. Orang benar bilang bohong. Omongannya benar, apa yang dia ucapkan benar, apa yang dia khutbahkan benar, salah, pegang, bicarain, minta, misalnya gitu. Ya. Terus yang khianat dibilang amanat. Padahal dia pengkhianat dibilang amanat. Ada nggak sekarang? Coba antum yang ngomong. Warung begitu, kelihatan banyak berarti. Ada nggak? Banyak nggak? Yang benar jadi bohong, yang khianat jadi pahlawan. Ya, yang amin, yang masya Allah dipenjarain, disalahkan, dijelekan, dibohongkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahu alazim. Tanabata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Gerbayan tubuh pihak roy dulu. Di zaman itu nanti banyak orang yang ngomong, orang yang gak punya bobot. Sekarang nih banyak orang yang ngomong gak punya bobot kan, ngomongnya, ngomong soal politik dia ngomong kayak nggak ngingetin ngomong Syafi'i, nggak bakal. Kalau inget tadi omongan Imam Syafi'i nggak bakal gitu dia. Ngomong semuanya, padahal dia ada ilmunya dalam masyarakat. Bukan apa-apa. Banyak kan lihat sekarang di media nih, misalnya banyak orang yang ngomong. Ya, tapi sudah Nabi ingat tuh 1400 tahun Arul Ibil. Orang yang nggak punya bobot di masyarakat nggak punya, tapi ngomong. Misalkan yang ngomong yang ngerti, misalnya dia mau ngomong politik, ahli politik. Dia mau ngomong ahli perdagangan orangnya, ahli kesehatan, orang kesehatan. Ahli kemasyarakatan kan ada ilmu kemasyarakatan kan? Ilmu kemasyarakatan kan ada. Yang ngomongnya mesti ahlinya kan? Kalau bukan ahlinya nggak bisa. Orang jadi pemimpin itu kan mesti sekolah dulu, ada sekolah kan? Ada sekolahannya tuh, orang jadi pemimpin nggak sembarangan. Ya dia kan bertanggung jawab. Nah, itu Nabi udah katakan pada di akhir zaman sekarang ini yang seperti itu. Ya kita tinggal asal tahu aja nih. Ya, Anda sudah tahu tuh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bakal datang zaman seperti jadi jangan aneh. Yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar, yang khianat dibilang amanat, yang amanat dibilang khianat. Ya enggak ini. Jangan heran. Nabi sudah mengatakan dan Nabi pasti benar. Ya. Nah. Jadi yang kedua, kami punya agama amanat, ya. Yang ketiga wasyana, warrazana. Juga dia bisa menjaga dirinya, ya, menjaga dirinya. Ini syana juga bisa diartikan yang lain lagi. Kalau dia berbuat sesuatu bagus buatannya, ya. Kalau dikembalikan kepada soal harga diri, jaga dirinya, nggak sembarangan dijaga. Dia jadi guru harus kelihatan gurunya, dia jadi pekerja harus kelihatan pekerjaannya, dia jadi ibu rumah tangga harus kelihatan jadi ibu rumah tangganya, dia jadi bapak harus kelihatan bapaknya. Di dalam masyarakat juga begitu, biasa hidup bermasyarakat, jaga dirinya, nggak sembarangan. Ya, berhati-hati, nggak sembarangan, nggak ngaco kerjaannya. Ya, bisa dijadikan rujukan sama orang. Kalau orang yang baik kan begitu, bisa jadi rujukan sama orang. Ada masalah nih, biasanya ada di kampung yang begitu, ada, pasti ada. Belum tentu dia orang alim, belum tentu, tapi dia punya bisa cara atur hidupnya itu bagus, sehingga dijadikan tempat orang minta nasihat. Pulang tuh, bukan ulama, tapi bagus. Ini begini. Tuh ada orang yang biasanya gitu. Nggak harus ulama tuh, ya. Jadi biasa dia teratur, ya, jaga, ya. Nah, Rozana mungkin ya, ini Rozana bisa jadi wibawa, ya. Wibawa punya wibawa, nggak dikecilkan orang, ya. Ada wibawa, nggak mau sembarangan dalam perbuatannya tuh, nggak sembarangan, ya. Sesuai dengan keadaan yang diminta untuk perbuatan tersebut. Rozana. Atau dia kalau bekerja juga baik, bagus, sesuai dengan permintaan. Rozana. Ya. Bisa juga berwibawa. Orang harus begitu, sempurna tuh. Punya agama, ya, punya amanat, punya pandangan hidup yang baik, punya wibawa. Aduh, palas. Mau jadi pemimpin juga pantas. Ya. Mau dijadikan pemimpin pantas, apalagi udah gitu ahli din lagi, masya Allah, pas deh tuh semuanya, ya, pas. So kecenderungan orang, terutama orang Islam, orang Muslim, ahlu sunnah wal jamaah, mereka tuh kembalinya hatinya tuh kepada siapa? Kepada ulama, kepada ahli din. Condongnya kita kan kepada agama, karena agama itu pasti benar. Kenapa agama benar? Karena datangnya dari Allah. Karena agama itu datang dari Allah. Makanya bahaya orang yang mempermainkan agama. Ya. Nah, khalawan man baraka faqad awsagaka. Kalamnya yang lain nih. Man baraka faqad awsagaka. Karena mau ini kasarnya aja nih. Kalau orang berbuat baik kepada ente, berarti udah dicekek sama dia. Dipahami bingung, berbuat baik jadi dicekek oleh dia.
Orang berbuat baik kepada Anda, baik, bagus, hormat. Berarti Anda udah dicekek sama dia. Maksudnya apa? Kita kemudian sama dia kan? Kalau orang itu baik kepada kita, kemudian sama dia. Nggak bisa sembarangan. Ini udah ada bodinya sama kita. Nggak bisa kita sembarangan lagi sama dia. Kita harus punya perasaan, kapan saya bisa balas nih orang? Kapan saya bisa nyenengin ini orang yang akalnya sempurna ya, yang akalnya sempurna nih. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada dia merasa apa? Kemudian pengen balas, pengen nyenengin, pengen melakukan apa yang seperti dia perbuat. Kita puji dia, ini orang yang mereka pikirannya benar. Ya, tapi Oman Jafar katakan atlah tapi orang yang dalil adab sebenarnya ente berarti bebas, nggak ada urusan sama dia. Mau ngomongin ini kurang begini, pantas memang orang jahat, jahat ya orang bisa ngomong begitu. Tapi pada yang tadi tuh, yang khair sama ente, yang baik, tegang ente, ini orang jahat, ini orang tukang fitnah, bisa nggak gitu? Nggak bisa. Tapi kalau orangnya itu jahat kepada kita, nggak ada budinya sama sekali, man, bebas kita dari dia, nggak ada urusan dengan dia. Mau apa saja ente bisa dengan dia. Tapi Imam Syafi'i ngomong begini maksudnya apa? Ente dalam pergaulan harus bisa ngitung tuh, harus bisa lihat orang. Dalam pergaulan ini harus bisa lihat orang yang ada samaan, jangan disamakan kepada itu orang. Semua orang, ini Ustaz, gimana gaulin Ustaz? Oh ini Pak Lurah, gimana gaulin Pak Lurah? Oh ini istri anak, oh ini mertua saya, oh ini tetangga saya yang cerewet. Kan ada tuh, oh, macam-macam deh. Ada lagi orang yang subhanallah dorna di kampungnya, tukang adu domba. Nah kita harus bisa bawa diri maksudnya, harus pandai menilai ini orang di mana adanya nih. Beliau udah ngatain begitu. Tadi kata-kata beliau kan gitu. Kalau dia berbuat baik, ente balas kebaikannya. Berarti kan ente suruh tahu bagaimana nih dalam hidup dengan orang lain. Kan kita hidup bersamaan, nggak sendiri. Kita hidup bersamaan. Ya. Jadi hal-hal ini nggak bisa kita tinggalkan nih. Orang yang baik, yang bagus, muamalahnya baik, muamalahnya bagus, kita harus bermuamalah dengan yang baik, yang bagus. Ada tahu balas budi. Tapi sebaliknya kalau orang ini nggak pernah berbuat baik kepada kita, galil adab kepada kita, kurang ajar kepada kita, nggak ada masalah. Nggak ada urusan kita dengan dia bebas. Tapi yang tadi nggak kita terkungkung. Apa perbuatan baiknya tuh, akhlak baiknya menghukum kita. Nggak bisa sembarangan sama orang tersebut. Ini juga bisa jadi senjata Anda. Anda kalau ingin dihargai, Anda kalau ingin dimuliakan oleh orang, berbuat baiklah kepada orang lain. Bisa juga ini maksudnya berbuat baik kepada orang lain. Dengan Anda berbuat kepada orang lain, Anda bisa menguasai dia. Ya, kan kita kaya. Misal apa ini? Tetangga kita nih, Kemis susu sekilo, Jumat beras 20 liter, Minggu duit 50.000, Senin apalagi tuh diajak tamasya ke Kuitang haji. Oh, kira-kira gimana nih kita sama dia nih? Kira-kira gimana? Bagaimana pandangan ente kepada orang ini? Kan lain. Sudah, taruh ini contohnya nih, taruh sebelah. Pagi-pagi gedor-gedor rumah minta kopi. Siang harinya masuk ke rumah nggak bilang lagi, buka panci di dapur liatin sayur kita. Besokannya lagi anaknya pecahin genteng. Lusanya anak kita dikerja besot semua. Kenapa ditabrak sepedanya? Gimana tuh pandangan ente kepada yang di sebelah kanan tadi yang Anda sebutkan dengan yang di sebelah kiri? Beda nggak? Ini hidup benar ini. Makanya kita kalau tahu begini nih omongan-omongan ulama, ini obat semuanya omong. Kita nimbang jadinya. Ya, kita nimbang. Makanya kita kalau ngaji pakai hati juga, jangan asal ngaji aja. Kata Habib Abu Bakar Masyhur. Jangan suruh aja, jangan kitanya aja ada di pengajian. Baik, bagus, berganjaran. Tapi dipikirkan nih omongan-omongan ini. Dan insya Allah mudah-mudahan bisa kita amal. Ya. Insya Allah. Masih sedikit lagi, satu lagi ya. Enggak lah.
Jadi hadirin, kesimpulannya dari yang barusan, marilah kita berbuat baik, nanamkan budi kepada orang lain. Jangan nanamkan kejelekan, jangan. Tanamkan budi kepada orang lain, itu Anda menghargai diri sendiri, menanam untuk diri sendiri. Hasilnya buat kita yang akan apa menuai. Ya, orang kalau berbuat baik, kita berangkat nih, misalnya di mana? Di kota di sana. Ribut sama orang, betul sama. Ente kenapa? Ada yang lawanin, ada yang bela kita. Ini siapa nih orang kita bela? Kita nggak tahu, belum tahu. Ternyata ini orang ente pernah berbuat baik kepada dia. Allah kirim lagi ngebela ente di sana. Tuh, tidak begitu. Ya. Nah, jadi tanam budi, jangan nanam kecurigaan, jangan nanam kejelekan. Ya. Nah. Gala man wa'adahu sirran faqad nasahu wa zana. Nah, kita kan orang ada kekurangan kelebihan. Ya. Kan di Quran juga ada wal asri innal insana fi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw. Itu wasiat kan? Ya, termasuk anak berwasiat. Antum juga begitu sama. Kita nggak sempurna, itu Nabi SAW. Sempurna kan Rasulullah. Kalau model kita pasti ada kekurangan. Jangan sombong kalau dinasihati. Jangan sombong kalau diberitahu oleh orang. Dikasih tahu oleh orang, jangan sombong. Mungkin pemberitahuannya kasar. Tapi kalau ente lihat memang ada di diri Anda, jangan marah. Ini pukulan jelek buat Anda. Jangan marah. Jangan bela diri, jangan. Ya kita kan punya kejelekan, punya kesalahan. Nah, ketika ada kesalahan dan kebenaran di dalam agama, ada namanya nasihat. Nasihat untuk agama ada, nasihat untuk muslimin. Kita harus saling menasihati. Nah, tapi itu semua punya cara. Nasihatin juga punya cara. Diajarin dia nih. Man wa'adahu sirran faqad nasahu wa zanu. Kalau dia memberi nasihat kepada seseorang, jangan di depan orang banyak, jangan. Jangan misalnya begini, ente jangan keluar tak pakai kerudung, ente nggak boleh bawa. Ngapain nggak disalib? Ngapain ikut campur urusan gua? Salah ngomongnya begitu. Ente jangan rokok, makruh. Habib Abu Khalid ente ada makruh. Ente cucunya Habib Salim, cucu Habib Alwi, masa ngerokok? Allah nggak tahu malu ente. Kira-kira dari mana? Wah, Allah keluar tuh silahnya. Iya kan? Nah, dia bilang kalau orang itu menasihati, panggil. Pertama datang, ahlan wa sahlan wa marhaban. Fadhil dulu. Langsung tawarin kopi, teh, susu, ya, apa bulusnya? Dia betul. Apaan kan orang yang datang? Oh, ditawarin, ajib bener nih orangnya. Penawarannya nggak ada kan yang betul. Kopi, teh, susu, apa bulusnya? Benernya yang betul? Nggak ada, ini nggak pernah. Baik dulu, ngobrol dulu. Tuh, dimulai. Nih, minta maaf. Ente nggak boleh sebenarnya kemarin begini, bagus. Lampu ya, jangan terima kasih. Kenapa? Caranya benar pas. Kalau tadi kan nyambung. Tapi kalau dipanggil begitu ngomongnya baik-baik, nggak benar, haram dalam agama. Ente jangan biarkan itu sampai keluar, nggak pakai hijab, begini sama orang laki-laki bebas, bisa hanya tuh. Dia terima. Kalau aku ya minta maaf, anak bukan lebih ente asal ini, ente lebih baik dari mana ingetin dari kita sama-sama seagama nih. Ajib nggak? Diterima nggak? Caranya kan mengangkat derajat dia juga ya. Kalau kata beliau, siapa yang menasihati saudaranya nafsir tidak di depan orang, berarti dia betul-betul menasihatinya dan menghiasi dia. Insya Allah bisa dikerjain itu kerjaannya. Apa yang dia nasihatkan. Tapi sebaliknya, wa man wa'adhahu 'alaniyatan faqad fadhahu wa sya'an. Tapi kalau ente ngomong di depan orang begitu, ente bukan nasihatin, ngejelekin dia. Ente jangan begitu dong, di depan orang ini banyak nih. Itu haram, itu enggak benar. Ente kan orang Islam bukan? Waduh. Itu namanya
mengungkit-ungkit kesalahan dia depan orang, menghina dia namanya. Ya. Jadi menasihati orang pun ada caranya. Ya, caranya dengan ulama-ulama dulu jadi kita begitu. Panggil sebelum menasihatin kasih duit dulu. Ya, itu duit tuh kayak pelumas oli mobil. Kalau kurang oli kan ya, kebakaran nanti. Nah, ini pelumasnya tergantung tuh. Ada yang 5.000, 10.000 kan lain olinya juga. Ada oli 2.000, ada 10.000 yang ada oli yang berapa? Merah. Wah, itu macam begitu saat kasih minta begini. Oh, Bib kapan mendadak sehatin lagi Bib? Orang dapat yang merah. Ya, ada begitu. Jadi kesimpulannya ya, biar kita ketawa sedikit dan tidak terlalu tegang ya. Jadi hadirin, menasihati pun ada cara. Nah, inilah agama. Agama ini aturan. Semua pakai aturan. Ketika aturan ini dilaksanakan, rapi. Wah, kalau sudah rapi, nikmat hidup kita, senang. Ya, insya Allah di dunia senang, di akhirat senang, mati masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Wallahualam, mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.